Besarnya potensi batu bara di Provinsi Sumatera Selatan dimanfaatkan sebagai material bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap yang saat ini berperan besar bagi penyuplai kebutuhan listrik di Sumatera. Saat ini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masih menjadi salah satu jenis pembangkit yang cukup dominan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas bahwa Indonesia, termasuk salah satunya Provinsi Sumatera Selatan, menjadi produsen batu bara terbesar di dunia. Salah satu kawasan yang menyimpan potensi batu bara yang sangat besar di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu di kawasan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. PLTU Bukit Asam sebagai salah satu penyuplai listrik kawasan Sumatera menjadi salah satu andalan pemenuhan kebutuhan listrik dengan kapasitas 4 kali 65 MW. Saudara, potensi batu bara yang cukup besar di Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan, telah mampu diserap oleh PLTU Bukit Asam sebesar 1 juta metrik ton per tahun dan menghasilkan 4 kali 65 MW yang mampu memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Sumatera. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap adalah jenis pembangkit yang menggunakan uap panas untuk memutar turbin. PLTU Bukit Asam menggunakan bahan baku batu bara dari lokasi pertambangan yang disortir dan sudah melalui proses pemecahan, disalurkan menuju penampungan bahan bakar yang akan dicampurkan dengan serbuk kayu sebanyak 3%. Boleh. Jadi uang aktif itu selalu kelihatan. Kemudian bahan baku campuran ini dimasukkan ke mesin uap untuk menghasilkan uap panas dan menggerakkan turbin. Uap panas ini berasal dari proses penguapan air melalui boiler. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk memanaskan boiler yang berisi air dan setelah itu uap dari boiler dialirkan ke turbin hingga dihasilkan listrik untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi mungkin PLTU batubara itu seperti sebuah mesin skala besar, ya. Tapi di mana mesin itu banyak komponen-komponen pendukung di dalamnya, ya. Jadi misalnya untuk menghasilkan listrik kita memerlukan putaran dari turbin, yang mana turbin itu diputar oleh uap, makanya namanya PLTU. Dan uap tadi kita dapatkan dari hasil pembakaran batu bara. Ibaratnya seperti contohnya seperti kita manasi air di dalam tangki atau di dalam kettle uap kecil di dalam rumah ibaratnya itu. Tapi kalau di rumah kan pakai gas atau pakai kompor biasa. Kalau di sini pakai boiler namanya. Yang mana boiler tadi dipakai batu bara untuk memanaskan air di dalamnya. Kalau dari target kita udah ada ditargetkan dari PLN pusatnya. Di mana misalnya 1 tahun kita harus bisa produksi 1 terawatt misalnya. Makanya di dalam 1 tahun tadi kan ada 12 bulan kita bisa proporsikan yang mana yang bagus untuk selama 12 bulan, misal 1 tera dibagi 12 gitu. Berarti 1 bulannya mungkin ada 0,85
tera dalam 1 bulan ibaratnya kayak gitu. Kalau dari segi maintenance kita ada menerapkan standar yang sesuai dengan standar yang berlaku, yang mana itu ada korektif, ada preventif, ada yang prediktif. Yang mana kalau prediktif itu ibaratnya kita melakukan sebelum peralatan itu failure, kita udah bisa ngedetect kapan peralatan itu failure. Sedangkan kalau preventif ibaratnya kita ada melakukan checking setiap jadwalnya, tiap hari misal kita ada pergantian oli atau pergantian grease. Sedangkan kalau korektif itu misalnya kalau udah ada kendala atau failure peralatannya baru kita ganti gitu. Seluruh teknologi mesin uap dipantau langsung secara digital dan dilaporkan setiap saat. Guna memantau pengoperasian mesin uap yang membakar batu bara untuk mengalirkan energi listrik yang langsung didistribusikan ke pembangkit listrik tenaga uap. Dengan pasokan dari mulut tambang PTBA, kebutuhan batu bara di PLTU Bukit Asam sebesar 1 juta metrik ton per bulan tercukupi. PLTU Bukit Asam dengan kapasitas 4 kali 65 itu bahan bakarnya itu menggunakan batu bara ya, batu bara, di mana batu bara kita disuplai dari satu pemasok yaitu PTBA. Nah, dari PTBA dikirim ke PLTU ini menggunakan sistem belt conveyor ya. Nah, kita mempunyai stockpile yang kapasitasnya sampai 30.000 metrik ton. Itu bisa mempersiapkan ketersediaan AOP-nya itu sekitar 7 hari. Nah, dari stockpile itu dikirim melalui sistem namanya cold handling facility ya. Dari cold handling facility nanti dimasukkan ke dalam bunker. Nah, di dalam bunker itu sendiri nanti akan dimasukkan lagi ke namanya pulverizer. Pulverizer itu penggiling batu bara menjadi halus. Setelah halus itu akan ditransfer ke ruang bakar. Di mana di ruang bakar di situ ya kalau orang umum nyebutnya tungku ya. Tungku itu untuk memanaskan air. Jadi panasnya air nanti akan dimanfaatkan bersirkulasi menjadi steam ya. Steam itu steam yang benar-benar steam kering. Di mana steam kering itu nanti untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin sendiri dihubungkan atau dikoppel dengan generator. Nah, generator nanti akan diputar oleh putaran turbin. Nah, mencapai putaran nominal akan menghasilkan tenaga listrik ya. Ya, tenaga listrik itu nanti akan disalurkan melalui gardu induk. Dari gardu induk nanti disalurkan lagi melalui jaringan 150 kP, jaringan 250 kP, itu mampir lagi ke gardu induk. Di mana di gardu induk sendiri nanti akan diturunkan tegangan tinggi tadi menjadi tegangan menengah nantinya akan diturunkan lagi menjadi tegangan rendah.
Nah, tegangan rendah itu sendirilah yang akan diterima oleh masyarakat. Target hingga akhir tahun optimis untuk dicapai dalam memenuhi kebutuhan listrik se-Sumatera. Upaya mencapai target dengan meningkatkan KWH pembangkit. Kalau untuk PLTU Bukit Asam, selama ini kita menggunakan dari PLTU kebutuhan untuk PLTU dari PTBA, langsung dari mulut tambang PTBA, sehingga untuk pasokan ke PLTU ini sangat terjaga handal. Untuk kebutuhan kita selama 1 tahun itu sekitar 1 juta metrik ton, Bu. Dan sekarang nih PLN ada program untuk co-firing agar memberikan energi hijau untuk Indonesia, Bu. Untuk target, alhamdulillah Bu, untuk saat ini sampai dengan bulan Juni udah hampir 3 gigawatt hour. Sampai akhir tahun insya Allah kami semangat pasti bisa Bu, untuk mencapai target tersebut. Kalau kendala, alhamdulillah saat ini nggak banyak Bu ya, tapi kadang cuaca itu menjadi kendala kita. Terus kondisi batu bara terkadang menjadi kendala kita juga Bu. Kalau batu bara sampai saat ini kalori 5.000 itu dari PTBA, alhamdulillah sudah bisa mencapainya dengan baik. Upaya kita terus meningkatkan KWH terbangkit, baik itu dari batu bara ataupun dari co-firing, agar bisa tercapai target kita Bu di tahun ini Bu. Sebagai perusahaan besar, PLTU Bukit Asam ini tidak terlepas dari resiko kecelakaan kerja yang tentu saja menjadi perhatian dari pihak perusahaan. Bahkan dalam 3 tahun terakhir di PLTU Bukit Asam ini zero accident. Untuk meminimalisasi resiko kecelakaan kerja, maka diutamakan melakukan persiapan dan pengecekan sebelum melakukan pekerjaan. Penerapan K3 di PT PLN Super Power UPK Bukit Asam ini, yang pertama kita sudah komitmen dari top manajemen sampai ke bawah Bu ya, untuk mengutamakan keselamatan, karena kita sesuai dengan daripada visi daripada dari PNP pusat, bahwa tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Nah, di mana itu kita sudah komitmen dari top manajemen sampai ke paling ke bawah untuk selalu mengutamakan keselamatan gitu. Dan alhamdulillahnya kita tahun 2021 sudah mendapatkan penghargaan untuk SMK 3 Bu, dengan penghargaan emas gitu. Nah, kemudian setelah 3 tahun ini kita mendapatkan sertifikat penghargaan zero accident dari Kementerian
dinas tenaga kerja gitu Bu. Ya dalam 3 tahun ini Bu, dalam 3 tahun yang saya di sini itu zero accident Bu, nihil itu kecelakaan kerjanya gitu. Ya jadi berbagai upaya program yang telah kami terapkan di sini Bu ya, itu juga dari arahan dari PNP pusat, dari PLN pusat juga, bahwa memang setiap kerjaan sini Bu memang selalu dilakukan untuk izin kerjanya Bu, permitnya, safety permitnya seperti apa, kami cek dulu seperti apa gitu, dari mulai masuk persiapannya, terus persiapan alatnya, masalah manusianya gitu kan, kami semua dicek semua Bu, untuk penerapan di sini ya. Sebenarnya jangan paling tinggi ketinggian Bu, nah itu yang risiko paling sangat besar, yang sangat ekstrim kalau bagi kami ya, kalau di sini sangat ekstrim. Nah makanya itu kami perlu melakukan pengecekan sebelum melakukan pekerjaan Bu. Dari mana segi peralatannya, segi APD-nya seperti apa sudah dicek belum gitu kan. SOP-nya gitu, semuanya sudah dilakukan pengecekan sebelum melakukan pekerjaan. Untuk menunjang operasional di PLTU Bukit Asam, maka SDM atau pekerja yang terlibat dalam pengoperasian PLTU Bukit Asam ini merupakan pekerja yang memiliki kompetensi dan skill yang sesuai dengan kebutuhan operasional PLTU. Dalam perekrutan, tim manajemen memilih SDM yang benar-benar memiliki basic dasar kompetensi yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola PLTU Bukit Asam sesuai standar keahlian dan beban kerja di masing-masing bidang operasional. Dalam untuk menunjang operasional ini tentu kami mengandalkan SDM-SDM yang berkompetensi, dan kami juga memberi mereka pegawai-pegawai kami pelatihan-pelatihan sertifikasi kompetensi yang memang disyaratkan untuk teman-teman seperti operasi, pemeliharaan yang memang betul harus memiliki sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan seperti itu. Untuk spesifikasi teknisnya, terutama kita karena probisnya lebih ke pembangkit ya, jadi kita lebih ke tengah-tengah teknik seperti operasi, operator, terus dari tim pemeliharaan, tentu juga ada tidak kalah pentingnya tim close handling yang pemasok sebagai energi primer. Tentu dalam rekrutmen, manajemen tim rekrutmen juga sangat memperhatikan basic dasar kompetensi dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang dikelola oleh untuk PLTU Bukit Asam ini. Limbah dari kegiatan operasional di PLTU Bukit Asam terdiri dari limbah cair, emisi udara yang harus dipantau selama 3 bulan sekali dan harus dilaporkan agar emisi udara tetap dalam bahan baku mutu. Kemudian limbah B3, yaitu limbah dari kegiatan operasional dan pemeliharaan, serta limbah non-B3 terdaftar. Pengolahan limbah selama ini dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga. Hasil dari pengolahan limbah B3 diantaranya dapat diproduksi menjadi paving block dan batako. Untuk PLTU Bukit Asam ini sendiri, seiring dengan operasional dan pemeliharaannya, kita juga tentunya menghasilkan beberapa variasi limbah seperti itu. Yang pertama adalah limbah cair yang kita kelola terlebih dahulu di namanya Bulk Wastewater Treatment Plant untuk memastikan bahwa air limbah yang kita kelola itu sesuai dengan baku mutu peraturan pemerintah seperti itu. Dan nanti akan kita keluarkan dan kita salurkan ke badan air, yaitu Sungai Enim. Lalu yang kedua, itu ada berupa emisi udara. Itu nanti setiap operasionalnya kita menghasilkan emisi udara yang tentunya harus kita pantau seperti itu.
Sehingga dalam 3 bulan sekali kita menggunakan pihak ketiga untuk memantau dan kita laporkan ke instansi lingkungan hidup seperti itu. Dan juga ada namanya continuous emission monitoring system untuk memastikan bahwa emisi udaranya tetap sesuai dengan baku mutu. Lalu yang ketiga itu ada limbah B3. Nah, limbah B3 ini tentunya adalah limbah yang memang tidak bisa lepas dari operasional dan juga pemeliharaan seperti oli bekas, majun, kemasan bekas B3 dan beberapa limbah lainnya. Tentunya PLTU sendiri tidak bisa mengolah sendiri, Ibu. Jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengangkutan, untuk melakukan pengangkutan dan juga pengolahan seperti itu sesuai dengan izin dari pemerintah. Lalu yang keempat, ini adalah limbah non B3 terdaftar. Ini berupa abu batubara atau kita sebutnya adalah fly ash bottom ash. Dan berdasarkan PP 22 tahun 2021 bahwa limbah faba ini sudah menjadi limbah non B3 terdaftar dan bisa kita gunakan seperti itu sesuai dengan SNI. Tahun kemarin PLTU Bukit Asam sudah mulai untuk memanfaatkannya seperti paving, batako dan beberapa produk lainnya dan sudah kita pakai di masyarakat sekitar Tanjung Enim dan juga Muara Enim seperti itu. Seperti bedah rumah, lalu juga ada untuk jalan taman seperti itu dan juga untuk keperluan sekolah dan juga rumah ibadah seperti itu, Ibu. Pemanfaatan dari limbah operasional PLTU Bukit Asam ini tentu saja memberikan nilai positif di masyarakat. Karena perusahaan tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam batu bara saja, tetapi juga memberikan timbal balik bagi kesejahteraan warga sekitar, khususnya di kawasan Tanjung Enim. Kepedulian perusahaan untuk membantu warga dengan bedah rumah dengan memanfaatkan produk hasil dari limbah operasional ini memberikan energi positif bagi warga untuk mendukung keberlangsungan perusahaan demi perekonomian warga. Tidak hanya dimanfaatkan menjadi energi listrik, tetapi limbah dari pengolahan batu bara juga dapat dimanfaatkan menjadi produk yang berguna seperti paving block dan batako. Tentu saja ini akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga sekitar. Akhirnya, sekian ini Sriwijaya, sampai jumpa.